Dulu saya pernah ya ceritanya sakit hati gitu sama seseorang. Gimana sih caranya kita balas dendam yang apa sih namanya? Yang mujarab, yang nggak ada lagi hambatan, nggak susah tapi saya langsung. Terus di situ banyak perahu-perahu banyak banget gitu kan. Dan posisi saya pun telanjang di situ. Pas saya buka mata di sekeliling saya buaya. Tiba-tiba ada yang kayak jatuh dari atas ke lewi. Kata kuncian sih namanya lembu, penunggu lewi lutung. Jadi kayak kerbau tapi kepalanya manusia. Saya ngerasa saya takut sekarang saya mati gitu. Saya takut saya mati dengan membawa rasa dendam. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Kembali bersama saya Ferdi dan di belakang kamera ada Indra. Kali ini Lemirah akan kembali menghadirkan kisah-kisah yang menarik untuk dibagikan kepada teman-teman di rumah. Tentunya kisah ini yang cukup luar biasa sehingga kami mencoba mengemasnya dan membagikannya kepada teman-teman di rumah. Tapi sebelum kita langsung ke cerita, tak lupa kami mohon support, dukungan, dan doa dari teman-teman. Yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang menyukai cerita ini atau cerita-cerita Lemirah yang lain, silahkan langsung tekan saja tombol like. Dan bagi teman-teman yang mempunyai informasi mengenai tempat bersejarah, pengalaman misteri, ataupun cerita-cerita yang dapat teman bagikan kepada kami maupun bisa dibagikan bersama teman-teman di rumah, silakan langsung tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik, tak lama lagi di samping saya sudah ada dengan Mbak Citra. Langsung saja kita dengar pengalaman-pengalaman kisah misteri dari Mbak Citra. Baik, Mbak Citra, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Mbak Citra di sini sudah menyempatkan diri untuk hadir di Lemirah, membagikan sebuah pengalaman yang menarik. Tentunya sebelum kita ngobrol lebih jauh, tak lupa kami berharap semoga apa yang nanti Mbak Citra ceritakan kepada kami, kepada teman-teman di rumah, dapat kita petik atau kita ambil hikmahnya ya Mbak ya. Iya. Baik, Mbak Citra, langsung aja. Ini di pemirsa di rumah sudah banyak yang penasaran. Mbak Citra di sini mau menceritakan tentang pengalaman kisah apa, Mbak? Dulu saya pernah ya ceritanya sakit hati gitu sama seseorang. Ya memang sih mungkin saking sakitnya saya sampai berpikiran buruk gitu. Oh gitu. Ya. Baik. Terus saya banyak cerita nih dengar dari teman-teman saya kan nanya ya. Gimana sih caranya kita balas dendam yang apa sih namanya? Yang mujarab, yang nggak ada lagi hambatan, nggak susah tapi saya langsung gitu loh. Terus adalah informasi dari teman ke teman, dari teman ke teman, katanya ada ke makam Marongge. Oke, baik. Saya potong dulu. Jadi kisah yang akan Mbak Citra ceritakan di sini berawal dari pengalaman sakit hati Mbak Citra ya terhadap seseorang, sehingga Mbak Citra mendapatkan informasi dari berbagai sumber mungkin ya. Iya. Sehingga Mbak Citra niatnya dulu itu ingin membalas dendam. Baik, Iya. baik Mbak Citra. Nah, boleh dilanjut. Sebenarnya makam Mak Rongge ini tempat apa sih Mbak? Sebenarnya banyak katanya yang datang ke situ. Bahkan saya bukan saya nggak mau mengunjungi tempat yang belum ada buktinya ya nggak gitu. Karena teman saya pernah ke situ dan dia juga pernah. Kalau dia tujuannya beda. Tujuannya dia itu untuk menarik sosok orang yang memang satu tokoh yang benar-benar beda lah, yang banyak duit mungkin ya. Dia 2 kali ke situ dan ternyata tercapai tujuannya dia gitu. Baik, jadi teman Mbak Citra ini untuk tujuan pengasihan. Iya. Pengasihan untuk menarik seseorang ya, sampai akhirnya terbukti lah setelah dari tempat itu. Nah, makanya saya tertarik dong. Makanya walaupun jaraknya jauh, walaupun ya dengan biaya bensin yang lumayan gitu ya.
Ya karena mungkin karena sakit hati jadi saya nggak mikir macam-macam dan akhirnya saya pergilah ke sana. Oh gitu. Saya pergi dari Jakarta waktu itu jam kalau nggak salah jam 5 sore. Jam 5 sore Saya ya? berangkat dari daerah Cengkareng, saya diantar teman saya. Saya sampai ke Makam Marongge itu kalau nggak salah pas setengah 12 malam. Oh, dari Jakarta berangkat ke lokasi Marongge itu sampai di sana tuh jam 12 malam. Hampir jam 12 Hampir malam. jam 12 malam. Waktu itu Mbak Citra sendiri atau mungkin Saya ditemenin sama temen yang udah pernah ke sana karena saya kan nggak tahu alamat pastinya ya. Baik. Karena memang lokasinya juga jauh. Terus apa sih namanya faktor jalan ke sananya juga memang belum terlalu banyak yang tahu. Terus makanya saya diantar gitu. Dan bukan hanya di satu tujuan tempat itu aja, ada 2 tempat yang saya tuju gitu. Pada saat malam itu. Ya. Baik Mbak. Nah, nih sorry nih Mbak Citra. Pasti kan teman Mbak Citra ngasih beberapa atau banyak saran, mungkin nggak hanya tempat itu, atau memang hanya tempat itu saja yang ditunjukkan oleh teman Mbak Citra, atau Sebenarnya mungkin ada tujuan lain? enggak, sebenarnya di situ tuh ada beberapa tempat memang yang harus dikunjungi. Karena waktu itu juga posisi saya udah terlalu malam dan saya juga apa ya tidak terlalu memberanikan diri untuk ke tempat yang lainnya. Sebenarnya ada 4 tempat yang harus dikunjungi, cuman saya hanya mendatangi 2 tempat aja waktu itu. Dan karena memang harus apa yang disebutnya di makam tirakat gitu ya. Tirakat saya jam 12 malam itu tirakat dulu sampai jam setengah 2. Jam setengah 2 saya diarahkan ke Lewi Lutung. Oh, Lewi Lutung. Itu tuh dibilang sungai bukan ya, karena memang besar banget dan pokoknya mah mungkin dalamnya aja bisa berapa meter saya nggak tahu. Karena memang untuk menuju lokasi aja udah jauh, ke bawahnya aja pakai tambang. Terus di situ banyak perahu-perahu banyak banget gitu kan. Dan posisi saya pun telanjang di situ. Ya, baik. Nggak boleh pakai baju katanya. Jadi Mbak Citra tanpa busana sama sekali? Tanpa busana sama sekali saya turun ke situ. Dan kuncinya bilang sama saya kalau memang semua tujuan Anda seperti itu dan ini syaratnya gitu kan. Seperti itu. Ya saya memberanikan diri lah karena mungkin udah nggak ada pikiran apa-apa, ya udahlah saya masuk tuh ceritanya ke Lewi itu. Dan dia bilang si kuncinya hati-hati katanya gitu. Jangan punya pikiran yang gimana-gimana karena bukan sembarangan lah tempat ini. Pas saya masuk ke Lewi tiba-tiba ada yang kayak jatuh dari atas ke Lewi. Kata kuncinya sih namanya Lembu, penunggu Lewi Lutung. Katanya seperti itu. Dan tidak semua orang yang mengunjungi Lewi Lutung disambut dengan lembu ini. Karena kebetulan saya lahir hari Jumat Kliwon, mungkin saya disambut. Setelah itu saya berpikir langsung berubah. Tadinya saya mau balas dendam ya karena sakit banget, sakit banget. Saya langsung berubah. Saya ngerasa saya takut sekarang saya mati gitu. Saya takut saya mati dengan membawa rasa dendam. Dan saya langsung berubah pikiran di situ. Baik Mbak Citra, jadi waktu malam itu hanya ada 2 tempat tujuan. 2 tempat tujuan. Mbak Citra ke Lewi itu dulu atau enggak, ke Makam Marongge dulu tirakat. Baik. Nah kalau di Makam Marongge hanya tirakat saja. Tirakat saja. Tidak menemukan enggak ada apa-apa, enggak ada. Baik. Nah Mbak Citra kan tadi Mbak Citra menyebutkan ada sesuatu seperti yang jatuh, itu hanya suara saja? Enggak, atau saya lihat real. Jadi kayak kerbau tapi kepalanya manusia. Kayak kerbau kepalanya manusia, matanya merah, ada taringnya, selain tanduk dia punya taring juga, dan besarnya mungkin kalau kapal kecil ya. Karena airnya sampai muncrat dan di situ kan banyak perahu tuh, perahunya sampai tengkurap semua. Enggak goyang lagi, tengkurap. Ya Allah. Tapi anehnya saya enggak kegeser sedikit pun posisi, tetap berdiri di situ. Jadi benar-benar Mbak Citra ngelihat pakai mata kepala Mbak Citra lihat langsung sosok itu lihat langsung. Dan kuncinya sampai bilang ini sama saya, teh jangan lupa istighfar katanya, takut dibawa katanya gitu ngomongnya teh. Ya saya langsung istighfar dan saya langsung berubah pikiran itu dari situ lah gitu. Baik Mbak, menarik ya. Nah itu Lewi itu bentuknya danau atau sungai? Kayak sungai, tapi memang Lewi itu katanya hampir mirip sama Lewi yang di Citarum ya. Kalau Citarum katanya tidak terlalu dalam, kalau ini dalamnya bisa sampai 6-7 meter gitu. Terus area sekitarnya terbuka atau? Jadi perkampungan tapi sepi banget, dan memang untuk turun ke bawahnya itu kita pakai tambang. Gitu. Karena memang apa sih disebutnya,
Instruktur jalannya itu emang udah gitu ya. nggak ada apa-apa, hanya tanah licin warna merah gitu. Jadi emang nggak bisa gimana-gimana. Baik Mbak Citra, nah pada saat malam itu di sekitar lokasi Lewi itu hanya Mbak Citra sendiri berikut yang nganter atau Banyak. oh jadi Banyak, tapi banyak maksudnya kayak gini, kuncen tetap satu, cuman memang kita diarahkan ke beberapa tempat yang tidak hanya di situ gitu loh. Jadi mungkin begini, beda niat, beda tempat. Gitu. Baik, menarik ya teman-teman. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi, Mbak Citra. Saking mungkin ini salah satu pengalaman yang menurut saya ini cukup menarik ya. Saya nekat sih. Ya ini lebih ke arah nekat. Nekat. Ini lebih ke arah nekat. Saya mendengarnya aja ya wow gitu ya Mbak Citra ini. Terus Mbak Citra. Tapi ada loh yang lebih menarik lagi. Ada. Pas saya disuruh nyelem, pas saya keluar dari. Tahan dulu. Oke, teman-teman nih, Mbak Citra jadi akan menceritakan pengalaman yang lebih menarik lagi. Makanya teman-teman terus tonton video ini sampai selesai. Kita cari hikmah yang ada di setiap cerita yang Mbak Citra jalanin. Oke, Mbak Citra lanjut. Nah, Mbak Citra kita nyambung dari pas jatuh dulu. Pas jatuh dulu si sosok makhluk itu jatuh, terus air tumpah semua gitu ya. Terus si perahu sampai tengkurap gitu. Nah, setelah itu apa yang Mbak Citra lakuin? Saya tuh kayak kalau blank dibilang blank ya. Jadi nggak mikir apa-apa lagi. Yang tadinya saya dendam menggebu-gebu itu langsung hilang. Saya langsung memaafkan, mengikhlaskan, memaafkan sampai benar-benar oh mungkin nggak harus kayak gini gitu loh. Kenapa saya harus ngambil langkah seperti ini gitu. Tuhan aja maha pemaaf, kenapa saya enggak gitu kan. Jadi pada saat begitu itu disitulah Mbak Citra langsung tiba-tiba mungkin istighfar ya langsung. Iya, saya langsung istighfar. Ternyata, oh ini saya sudah terlalu jauh ya. Saya ditegur itu. Iya, baik. Nah terus apa lagi yang dilakukan Mbak Citra? Nah kata kuncian kan kayak gini. Coba kenapa bisa begitu ya teh? Saya juga aneh, nggak pernah. Banyak sekali pengunjung ke sini, bahkan bukan ratusan tapi ribuan yang datang ke sini, tapi lembu tidak pernah menyambut. Tidak pernah memunculkan atau melihatkan sosok dia di sini karena memang dia ini memang mungkin penjaga dan yang punya zaman dulunya kali ya. Si lembu ini teh. Terus dia bilang, "Teh, kalau saya kasih saran lebih baik jangan dilanjut," katanya. Udah gitu. Itu kata kuncen. Ya, kata kuncen. Soalnya kalau dilanjut bahaya teh. Karena ini udah menyangkut nyawa katanya gitu. Soalnya kalau dia memang tidak, mungkin dia Teteh termasuk orang yang dia pilih katanya gitu. Mungkin Teteh tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Teteh nggak pantas menyimpan dendam. Jangan sampai nanti Teteh dibawa katanya gitu ke alam dia katanya gitu. Makanya saya langsung berubah pikiran, di situ saya langsung istighfar. Terus saya disuruh nyelam sama kuncen. Teh nyelam dulu, terus baca syahadat kata dia 3 kali. Pas saya nyelam pokoknya sampai semua rambut juga nyelam lah gitu ya. Gimana sih kalau kita nyelam di air? Terus saya naik ke atas lagi, saya suruh tutup mata sambil tangan di atas di dada gitu ya. Terus saya suruh baca syahadat, surat Al-Ikhlas sama apa lagi itu. Pas saya buka mata di sekeliling saya buaya. Jadi Teteh berendam gitu ya, berendam sampai semua badan, terus disuruh baca syahadat, Al-Ikhlas. Begitu Teteh muncul ke permukaan, buka mata di sekeliling Teteh ada buaya. Ada buaya, banyak banget buayanya. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu buayanya. Saya kayak mau lari tapi nggak bisa. Kalaupun lari mau kayak gimana saya nggak ngerti, karena nggak mungkin kaki saya tuh bisa begitu aja napak lari, nggak mungkin karena itu licin banget dan di bawah tuh tajam batu-batunya ya. Saya takut lah gitu. Saya dalam hati gini, oh Tuhan, kalau memang saya harus mati hari ini saya ikhlas, nggak apa-apa gitu kan. Mungkin saya tidak diizinkan, cara saya salah dan saya ditegur gitu kan. Tapi nggak ada sih yang ngedeketin saya satupun, nggak ada buayanya. Jadi posisi mereka jarak mungkin 1 tangan kali ya langkah. 1 tangan, mereka tidak ada yang mendekati, ya, kayak gitulah. Baik. Nah, menurut Teteh pada saat itu apakah itu hanya halusinasi atau real itu benar-benar hewan itu? Nggak mungkin halusinasi, soalnya memang
baunya itu loh, bau buahnya itu kecium banget. ya. Udah apa ya, udah air tiba-tiba semakin dingin karena jam 2 malam ya, bayangin air semakin dingin. Memang saya kan di situ pakai kembang juga, jadi dikelilingin, disiram pakai kembang sama kuncen kan, dan aroma kembang pun kalah sama bau buaya itu. Bau amisnya minta ampun, pengen muntah gitu. Cuman kata kuncen, teh awas jangan sampai muntah. Kalau sampai muntah saya lewat. Gitu. Nah teh pada saat itu pencahayaan di sekitar lokasi Nggak ada. itu nggak ada, benar-benar Nggak ada, hanya lilin aja. lilin aja ya. Hanya lilin aja. Cuma kan kalau mungkin ya, wallahu alam sih itu buaya bener atau bukan, tapi mereka mempunyai mata yang berbeda dengan buaya hewan gitu. Karena mereka warnanya hijau, semuanya hijau, dan bentuknya pun mungkin ukuran kali ya, ukurannya tuh memang besar banget sih. Warnanya putih. Oh, buayanya warnanya putih. Oke. Nah, setelah kemunculan buaya itu terus apa yang Teteh lakuin deh? Saya pas udah tuh, saya tuh dalam hati berdoa seperti itu, dan nggak lama si buayanya kan langsung hilang tuh, nggak ada. Terus kayak ada yang muterin badan tapi ya. Maaf ya, saya ngomong agak vulgar. Jadi di bawah payudara itu ada seperti yang muter-muter. Mungkin bisa dibayangkan seperti ular melingkar ke. Kayaknya ular sih kalau feeling saya, karena kerasa banget ke kulit, kerasa banget. Dan waktu itu sih belum ngerasa apa-apa, saya nggak ngerasain apa-apa. Dan kata kuncen, udah teh sebaiknya naik dulu aja. Akhirnya saya naik dulu gitu, saya ke atas, udah saya dikasih sarung kan, terus nutupin badan, udah akhirnya di situ nggak tahu diapain saya sama kuncen, didoa-doain lah gitu. Karena memang badan saya tuh kayak kaku, kayak gimana sih, kayak kram, tapi bukan kram, kaku gitu. Baik. Nah, setelah Teteh selesai bisa dikenakan sarung terus naik ke atas, artinya setelah itu benar-benar prosesinya stop sampai di situ atau berlanjut? Udah itu kan karena saya udah berubah pikiran, akhirnya udahlah saya pamit pulang tuh. Ceritanya saya bilang sama kuncen, ya udah Pak, saya mau pulang aja. Dia bilang, kenapa? Tanya, nggak apa-apa, sia-sia dong jauh-jauh, nggak apa-apa, mungkin saya ditegur gitu kan. Nah gitu, pas pulang saya berapa hari di rumah ya, 4 atau 5 hari gitu di rumah, tiba-tiba badan saya membiru pas di bawah payudara yang dimuterin itu ya. Kalau nggak salah saya sampai 2 kali ke dokter, dan kata dokter ini nggak sakit apa-apa, tapi sakitnya minta ampun. Dan sakit banget sampai saya nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Terus saya nanya nih sama temen yang ngajak saya kan, terus saya bilang sama dia, kenapa saya ini sakit kok nggak sembuh-sembuh ya, gimana kalau kita balik lagi ke Marongge, katanya gitu. Akhirnya dengan saya nggak banyak pikir karena pengen sembuh juga, karena kebetulan saya juga lagi banyak banget kerjaan, balik lagi lah ke Marongge ceritanya. Tapi saya nggak ke makam Marongge, saya langsung ke Lewi Lutung. Saya langsung datengin kuncennya, dan kata kuncennya saya diikat di situ sama lembu. Dan salah satu proses yang harus dilakukan supaya saya lepas dari belenggunya lembu, saya harus muter-muter kampung dengan telanjang. Ya Allah. Dan Teteh lakuin itu? Dan lakukan. Bahkan saya beberapa motong rambut, potong kuku. Pokoknya saya bersihin bulu-bulu di kening, di tangan, di kaki. Dan saya akhirnya malam-malam jam 12 keliling kampung dengan tanpa busana sama sekali. Baik. Di kampung itu tuh memang benar nggak ada sama sekali penduduk. Aneh ya, gini nih. Kalau lihat dari rumah-rumahnya, kayaknya orangnya banyak gitu. Tapi kalau malam, memang kata kuncen kalau setelah habis maghrib, orangnya pada diam di dalam dan nggak ada yang keluar. Bentuk rumahnya pun panggung-panggung semua. Masih panggung. Dan jarak dari kampung itu ke jalan besar memang jauh. Jauh banget. Ada sekitar 8 kilo ya. Terus akses ke dalamnya apa yang bisa? Jalannya batu. Bisa mobil, cuman jalannya batu licin kayak ya? Gitu. Iya, kayak gitulah pokoknya. Terus pohon-pohon gede gimana sih? Nah setelah kejadian itu setelah Teteh kembali ke Lewi Lutung ya, terus memutari kampung, terus spontan sembuh atau? Enggak sih, seharusnya saya memang datang lagi ke satu tempat, katanya makam Mbah Boncel di situ tuh. Baik. Tapi karena
kebetulan saya juga badan udah ngerasa nggak enak banget, terus udah nggak bisa kemana-mana lebih jauh. Akhirnya ya saya nggak ke situ, dan Baik. ada beberapa ritual lah sama kuncen gitu. Setelah keliling-keliling kampung dengan tanpa busana, Baik. saya melakukan ritual di pinggir Lewi Lutung itu dengan tebar bunga, terus potong kepala kambing waktu itu tuh dengan telur, kelapa yang kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah saya sembuh. Alhamdulillah. Baik. Nah, selepas itu kita bicara beberapa hari setelahnya ya Teh, setelah Teteh kembali ke rumah, apa Teteh masih mendapatkan sisa oleh-oleh dari Lulu itu, mungkin dari mimpi? Banyak Apakah- sih, sering. Terus saya pernah didatangin sama kakek, karena saya mungkin disuruh ke makam Mbah Boncel, saya nggak ke sana. Kayaknya mungkin ini kayak sambutan juga dari dia, kayak saya tuh suruh ke sana, ditarik gitu, kayak apa sih, kayak sembrani gitu ya, Iya. ditarik saya gitu. Baik, baik. Dalam mimpi itu selalu datang sosok orang, kakek-kakek Boncel, yang dia bilang, kenapa kamu nggak mampir ke rumah saya, kenapa kamu nggak mampir ke rumah saya. Terus saya pernah mimpi juga sama dia itu kayak di teng tanpa baju juga, sama terus saya dikasih bekal kayak semar mesem. Oh iya, paham, semar mesem. Keris Dan semar mesem ya. enggak, bukan keris, kayak Itu pisau. bukan pisau, kayak apa sih, semar. Itu semar, patung semar, Patung semar. warnanya kuning, kayak dari kuningan gitu. Itu patung semar, Iya, bener-bener paham. patung semar. Paham, paham. Nah waktu itu kebetulan saya pokoknya apa ya, banyak banget hoki. Banyak ya. Setelah Hokinya, kejadian itu. hokinya banyak banget. Saya kerja juga ya lumayan lah dalam ekonomi segala macem. Baik. Cuman memang saya nggak tahu, karena saya nggak diamanahkan. Oh ini nggak boleh begini, pantangannya begini, enggak. Terus dia bilang kayak gini, ya jaga aja baik-baik gitu. Baik, Mbak Citra. Ini luar biasa sekali ya. Kita melihat dari prosesi yang Mbak Citra tempuh. Sudah pasti ya, memang yang Mbak Citra rasakan betapa sakitnya ya, sampai akhirnya Mbak Citra memutuskan untuk mengambil jalan itu. Nah, memang setiap manusia yang hidup ya Mbak Citra pasti tidak pernah luput dari kesalahan ya. Yeah. Karena memang manusia itu kan tempat salah dan hilaf ya. Nah, mungkin Mbak Citra sebelum kita akhiri, setelah dari apa yang Mbak Citra lalui, Mbak Citra alami, yang mungkin belum tentu teman-teman di rumah mengalami apa yang Mbak Citra alami. Ada nggak pesan yang ingin Mbak Citra sampaikan kepada, mungkin di luar sana ada orang yang Ada. mengalami kejadian yang sama seperti Mbak Citra, karena kan sampai pada saat di Lewi Lutung tersebut, alhamdulillah Mbak Citra Selamat ya. ditegur ya untuk tidak melanjutkan hal itu. Nah, mungkin Yeah. silahkan Mbak Citra ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, Mbak. Intinya gini sih ya, sesakit apapun kita sama orang, jangan pernah mencoba untuk membalaskan dengan merugikan diri sendiri. Biarlah Tuhan yang membalas. Karena mungkin balasan dari Tuhan akan lebih dahsyat dibandingkan kita, daripada kita niat balas dendam untuk orang lain tapi kita malah yang celaka gitu. Belajarlah memaafkan dan ikhlas, itu aja sih. Sesakit apapun yang orang lakukan ke kita gitu. Baik, benar sekali Mbak Citra. Memang karena yang namanya dendam itu memang seperti sebuah bara dalam sekam ya. Yeah. Tidak akan tidak akan mematikan bara itu, tetapi si bara ini malah akan lebih membakar sekam itu, malah akan menjadi sebuah api yang besar apabila kita terus menjaga atau merawat dendam itu. Jadi alangkah baiknya seperti yang Mbak Citra sampaikan, Memaafkan itu lebih baik daripada kita terbakar dengan dengan perbuatan yang nggak harus kita lakukan. Tapi kita lakukan gitu. Betul. Biarlah orang lain menyakiti kita, asal jangan kita menyakiti hati orang lain. Betul. Itu aja sih. Baik Mbak Citra. Yeah. Itu tadi teman-teman, alhamdulillah ternyata kisah yang Mbak Citra sampaikan ini bisa kita garis bawahi, ini real ya. Ini real. Nggak ada cerita bohong, nggak ada yang ditambahin atau dikurangin. Saya memang merasakan dan melakukan, dan saya memang benar-benar ngerasain semua itu gitu. Baik. Jadi walaupun ini storytelling, tapi ini diambil dari benar-benar sebuah kisah nyata yang narasumbernya
real benar-benar. Kalau nggak percaya silahkan datang ke Lewi Lutung ke makam Mak Rongge, barangkali ada yang nyari buat pengasihan atau buat melet orang tuh di situ bagus. Baik Mbak Citra. Iya. Ini benar-benar Lemira ini kita tidak ini benar-benar berdasar kisah nyata, terus narasumbernya kita hadirkan langsung untuk teman-teman di Mbak Citra nih di hadapan teman-teman. Sekali lagi semoga apa yang kisah tadi Mbak Citra ceritakan bisa kita petik hikmahnya, kita ambil hikmahnya tentunya buat saya pribadi, buat teman-teman di rumah, dan buat seluruh kru Lemira. Semoga apa yang tadi Mbak Citra ceritakan sekali lagi bisa kita petik dan kita ambil hikmahnya. Dan satu lagi, kejadian ini tidak untuk ditiru ya Mbak ya. Iya. Janganlah, makanya saya juga tidak mau menonjolkan muka. Baik. Karena itu terlalu intern dan menurut saya juga terlalu vulgar. Jadi ya saya hanya mau bagian ceritanya aja, dan saya nggak mau jadi famous, dikenal orang karena dengan cerita buruk saya ya. Baik Mbak Citra. Nah itu tadi maksudnya teman-teman mungkin dengan posisi seperti ini. Jadi sekali lagi kita hanya sharing, kita berbagi. Semoga apa kisah masa lalu yang diceritakan oleh Mbak Citra ini bisa kita ambil hikmahnya ya Mbak Citra ya, dan ini pengalaman, dan ini kita juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Mbak Citra. Mbak Citra bisa kembali ke jalan yang benar ya Mbak Citra ya. Amin ya. Tidak untuk melanjutkan apa yang sudah dilalui pada masa lampau. Iya, benar. Baik. Ada lagi mau disampaikan? Kalau cukup kita tutup. Udah cukup aja. Cukup ya. Baik, sekali lagi Mbak Citra, kami merasa sangat senang sekali dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Citra sudah meluangkan waktunya berbagi kisah yang sangat menarik kepada Lemira, kepada teman-teman di rumah. Lalu teman-teman, kita doakan Mbak Citra, semoga Mbak Citra ini diberikan kesehatan ya Mbak. Amin. Panjang, rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, dan semoga apa yang Mbak Citra cita-citakan ke depannya Allah wujudkan. Amin. Nah teman-teman, itu tadi kisah yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Tak lupa kami mohon support, doa, dan dukungan dari teman-teman. Yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Apabila dari teman-teman mempunyai informasi tentang tempat-tempat bersejarah, kisah misteri yang mau teman-teman ceritakan kepada kami, silahkan langsung tulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Kami pamit mohon undur diri, sampai jumpa di video Lemira berikutnya. Salam legenda, misteri, dan sejarah Lemira. Mbak Citra, atur nuhun.